Halo sahabat, berbicara mengenai ikan mas koki, rasanya seperti membicarakan suatu rahasia yang sudah bocor. Bagaimana tidak, semua manusia di muka bumi ini sudah paham betul akan kecantikan dari ikan mas koki tanpa perlu diyakinkan lagi. Terlebih, bagi pecinta ikan hias, saya yakin sekali bahwa mereka setidaknya pernah memelihara ikan mas koki. Akan tetapi, kebanyakan dari penghobi ikan hias memelihara ikan koki memiliki satu titik kejenuhan tersendiri karena kurangnya mengenal karakter dan cara perawatan dari ikan peliharaan. Rata-rata para penghobi ikan hias saat memelihara ikan mas koki mendapati titik jenuh atau bosan adalah akibat seringnya ikan mas koki mati secara mendadak. Ada juga yang merasa bosan karena alasan tertentu. Solusinya, mari sama-sama kita mengenal lebih dalam ikan cantik ini, agar kita semakin sayang dan tidak merasa bosan saat memeliharanya. Asal-usul ikan mas koki atau goldfish. Pada dasarnya, ikan mas koki bukanlah penghuni bumi yang asli. Pasalnya, ikan yang termasuk dalam keluarga ikan mas ini adalah hasil kawin silang dari berbagai jenis ikan mas atau karper. Dengan kata lain, ikan mas koki adalah hasil karya rekayasa genetika oleh manusia. Jika menilik sejarahnya, ikan mas koki bisa ada di muka bumi ini tak lepas dari peranan penting masyarakat Tiongkok pada tahun 960-an. Faktanya, masyarakat Tiongkoklah yang mempelopori memelihara ikan mas sebagai ikan hiasan. Yang semula, ikan mas dipelihara sebagai kebutuhan bahan pangan oleh manusia pendukung peradaban Mesopotamia. Peristiwa ini terjadi pada pemerintahan dinasti Song dari tahun 960 sampai tahun 1277. Lalu kemudian, ikan mas semakin populer sebagai ikan hiasan pada era kepemimpinan dinasti Ming, tepatnya setahun setelah dinasti Ming berdiri, yakni di tahun 1369. Sang Kaisar Hongwu mendirikan perusahaan porselen dan memproduksi kaca untuk dibuat tabung-tabung sebagai wadah ikan mas hias. Akibat dari semakin populernya ikan mas hias, banyak ilmuwan berinovasi, baik dari wadah untuk ikan mas itu sendiri sampai mengawin silangkan berbagai jenis ikan mas hingga menghasilkan jenis ikan mas baru yang saat ini kita kenal sebagai ikan mas koki atau goldfish. Sampai pada akhirnya, ikan mas koki dikenal dan populer di negeri Sakura, Jepang. Disinilah ikan mas koki mengalami perkembangan sangat pesat hingga menghasilkan banyak jenis baru dengan bentuk lebih variatif. Dari sini pula, mengapa nama-nama dari jenis ikan mas koki banyak yang bernama Jepang. Dan inilah beberapa jenis ikan mas koki yang populer, khususnya di Indonesia. Yang pertama, ada jenis Ryukin. Ikan mas koki jenis Ryukin bisa dikatakan jenis yang pertama dikenalkan ke dunia, di mana setelah pertama kali ditemukannya jenis ini di tahun 1603, yang kemudian dikembangbiakkan dengan jenis Tosakin yang diyakini tidak membawa gen terlalu kuat dan diharapkan akan lahir jenis Ryukin kembali. Hingga pada saat tahun 1611, ikan mas koki Ryukin resmi dikenalkan ke Portugal, lalu kemudian menyebar ke bagian-bagian lain di Eropa. Dan puncaknya, di tahun 1620, ikan mas koki Ryukin populer dan dianggap bergengsi di seluruh daratan Eropa. Bentuk fisik dari jenis Ryukin adalah bertubuh pendek dan hampir membentuk bulat akibat punuknya yang lebar dengan siripnya yang lebar. Saat ini, mas koki Ryukin tergolong jenis mas koki yang cukup mahal di antara jenis lain. Karena di Indonesia sendiri cukup sulit untuk mendapatkan ikan ini. Kebanyakan mas koki Ryukin masih diimpor dari luar negeri. Di nomor 2, ada mas koki Lionhead. Ini dia salah satu jenis mas koki yang paling populer di Indonesia.
Di samping jumlah ikan mas koki lionhead yang melimpah di Indonesia, harga dari jenis ini adalah salah satu yang paling terjangkau. Ciri fisik yang paling mudah untuk dikenali dari jenis ini terletak pada kepalanya yang dipenuhi gumpalan menyerupai buah beri. Keunikannya inilah yang menjadikan jenis lionhead ini banyak disukai dan dicari. Di Indonesia sendiri, ikan ini banyak dikembangbiakan oleh breeder lokal. Di nomor 3, ada mas koki Blackmoor. Mas koki jenis Blackmoor di Indonesia tak kalah populer dari jenis lionhead. Kebanyakan para penghobi ikan hias di Indonesia menyebut jenis ini dengan mas koki kelelawar. Hal ini dikarenakan warna khas dari jenis ini adalah hitam pekat serta bagian matanya yang menonjol menyerupai kelelawar. Di nomor 4, ada mas koki Bubble Eye. Mendengar namanya saja, sudah pasti kita bisa menebak dan membayangkan bentuk dari ikan mas koki jenis ini. Ciri fisik paling menonjol dari jenis ini adalah dengan adanya gumpalan yang menyerupai gelembung air pada bagian bawah matanya. Meski terlihat lucu, namun harga dari jenis ini tergolong cukup mahal. Selain itu, di beberapa kasus yang dialami oleh para penghobi, kantong balon pada bawah mata mas koki ini lumayan sering hilang. Dalam artian lain, mengempes atau pecah. Di nomor 5, ada mas koki Celestial. Inilah jenis mas koki yang paling unik menurut saya. Sekilas ikan mas koki jenis ini mirip jenis ikan Blackmoor atau kelelawar, karena sama-sama memiliki mata yang menonjol keluar dari sisi kepala, dan hanya berbeda warnanya saja. Namun, jika dilihat lebih teliti, bola mata pada jenis ini sangat unik. Karena menghadap ke atas dan pada punggungnya, jenis ini tidak memiliki sirip. Jadi, sudah bisa dipastikan kemampuan melihat dan berenangnya kurang baik. Sangat disarankan jika memelihara mas koki jenis ini, sebaiknya satu jenis saja dalam satu tank untuk menghindari stres akibat kalah ruang gerak dan makan dari jenis lain. Berikutnya di nomor 6, ada mas koki Fan Tail. Fan yang berarti kipas dan tail berarti ekor. Sudah pasti mas koki jenis ini memiliki daya tarik pada ekornya jika dilihat dari namanya. Sekilas, ikan mas koki jenis ini terlihat tak berbeda dengan jenis lainnya. Hanya saja sirip ekor pada jenis ini lebih mengembang dan lebih pendek dari jenis mas koki lain, sehingga terlihat seperti baling kipas yang sedang berkembang. Berikutnya, di nomor 7 ada mas koki Oranda. Jika melihat ke bentuknya, mas koki Oranda ini sekilas mirip dengan mas koki jenis lionhead. Yang membuatnya berbeda adalah gumpalan pada jenis ini hanya ada di bagian atas kepalanya saja. Ikan mas koki Oranda juga termasuk jenis yang sangat populer di Indonesia. Berikutnya di nomor 8 ada mas koki Mutiara. Ikan mas koki memanglah dikenal ikan hias yang lucu karena bentuknya yang menggemaskan. Namun, jenis mas koki Mutiara jauh lebih menggemaskan lagi. Lihat saja, bentuknya yang bulat dan buntal ditambah pola sisik yang dimilikinya juga membentuk bulatan-bulatan kecil sangatlah lucu dipandang. Belum lagi, ekornya yang sangat pendek dibandingkan jenis lain, membuat cara berenang mas koki ini semakin lucu. Di urutan terakhir, ada mas koki Rancu. Selain mas koki jenis Celestial, mas koki Rancu juga tidak memiliki sirip di atas punggungnya. Namun bedanya, punggung pada mas koki Rancu lebih bungkuk. Bahkan paling bungkuk di antara semua jenis mas koki. Jenis ini juga memiliki jambul di kepalanya mirip dengan jenis Oranda yang hanya terdapat di bagian atasnya saja. Setelah dari 9 jenis ikan mas koki ini, adakah di antara kalian yang menanyakan dalam hati, kenapa kok tidak ada ikan mas koki jenis panda? Alasan saya tidak memasukkannya ke dalam daftar video kali ini, karena menurut saya, jenis mas panda adalah bukan dari jenis varian dari mas koki itu sendiri. Melainkan, jenis mas panda adalah jenis dari warna berbagai jenis mas koki. Contohnya,
pada jenis oranda atau lionhead atau bahkan di mutiara, saya sering mendapati warna bercorak panda yang identik dengan warna hitam dan putih. Biasanya, ikan mas koki panda ini sering bermutasi pada usia dewasa. Cara merawat ikan mas koki. Cara memelihara ikan mas koki tidaklah terlalu sulit. Namun, bisa jadi sangat sulit dalam perawatan jika kita kurang memahami cara merawat dan kurangnya peralatan pendukung. Bahkan bisa lebih stres lagi jika kita tidak bisa mengerti ciri-ciri ikan mas koki saat sakit dan drop mental yang akhirnya berujung pada kematian sang ikan. Berikut tips yang dapat membuat umur ikan mas koki panjang atau terjaga. Yang pertama, pemeliharaan air. Memelihara air adalah hal paling mendasar bagi penghobi ikan hias yang wajib dipahami dan diterapkan dalam memelihara ikan hias. Lakukan pengurasan air setidaknya 30-50% pada akuarium setidaknya sekali dalam 1 minggu. Dan lakukan pengurasan total pada setiap bulannya. Jika dalam akuarium kalian menggunakan media pasir pada alasnya, usahakan dalam pengurasan rutin mingguan untuk tidak terlalu membuat pasir berantakan baik saat pengurangan atau penambahan air, agar tidak ada ledakan amoniak akibat dari kotoran dan sisa makanan ikan yang mengendap di dalam pasir. Tips yang kedua, perhatikan ukuran tank dan jumlah populasi ikan. Secara teori, kita sering merasa mampu melakukan hal ini karena kita hanya perlu membatasi jumlah ikan dalam tank yang saat ini kita miliki, agar ikan mempunyai ruang gerak yang cukup dan filtrasi pada akuarium dapat bekerja dengan baik. Jika jumlah ikan terlalu padat, otomatis limbah kotoran pun melimpah yang akhirnya sistem filtrasi pada akuarium kita tidak bisa bekerja dengan baik. Mudah bukan secara teori melakukan hal ini? Namun, secara nafsu pasti susah untuk menahan menambah koleksi ikan. Apalagi jika saat sedang senang-senangnya memelihara ikan dari jenis tertentu. Berikutnya tips ketiga, pemberian pakan. Ikan mas koki termasuk sangat gemar makan. Tak jarang, hal ini membuat pemeliharanya merasa senang ketika melihat ikan mas koki sedang makan, dan ujung-ujungnya membuat sang pemilik ketagihan memberi pakan pada ikannya. Baiknya, saat memberi pakan kita harus menentukan batasan waktu dan jumlah pakan yang akan kita berikan. Tujuannya agar air tidak terlalu berminyak oleh pelet ikan. Di samping itu, jumlah produksi kotoran ikan dapat kita kendalikan. Selain tips-tips memelihara ikan mas koki barusan, ada pula beberapa alat-alat pendukung dalam pemeliharaan ikan mas koki. Saat memelihara ikan mas koki, alat pendukung seperti termometer, heater, dan pengukur pH air adalah alat yang wajib dimiliki jika kita ingin umur ikan peliharaan kita terjaga dan umur panjang. Di negara asalnya yang memiliki 4 musim, menjadikan kita butuh alat-alat ini jika ingin memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki dapat bertoleransi dengan air yang memiliki pH antara 6-7 dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Sedangkan kandungan oksigen yang terlarut kurang lebih 5 ppm. Jika dirasa batasan toleransi kemampuan bertahan yang dimiliki ikan mas koki sudah tidak sesuai, segera lakukan tindakan semisal jika suhu terlalu panas, matikan lampu akuarium atau buka penutup akuarium. Sebaliknya, jika suhu dirasa terlalu dingin, nyalakan heater pada akuarium. Namun harus rutin secara berkala suhu pada termometer untuk dicek. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang bisa kalian sukai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.